Hai Besti, selamat datang di Lonceng Film. Semoga kabar kalian selalu sehat-sehat dan murah rezekinya. Pada episode kali ini, Mimin akan bahas alur cerita film India tentang seorang bapak bersama putrinya. Mereka menjarah Bank India hingga triliunan rupiah. Ia melakukan ini untuk balas dendam kepada orang yang telah melenyapkan putranya. Namun, mereka tidak tahu bahwa si bapak ini adalah ketua gangster yang paling dicari di berbagai negara. Film berjudul Tunifu rilis tanggal 11 Januari 2023. Film dibintangi aktor besar seperti Ajit Kumar, Manju Warrior, John Kokeng, dan nama-nama besar lainnya. Baiklah Besti, tidak perlu berlama-lama, langsung aja kita bahas alur ceritanya di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di awal film, ada berita besar-besaran bahwa terjadi penipuan 25.000 rupiah atau 50 triliun rupiah di Bursa Efek India, sehingga saham perusahaan menjadi turun dan bangkrut. Pelakunya ini sekelompok tim boys yang tidak dikenal. Sunil sebagai bosnya, ia sedang bersenang-senang dengan wanitanya dan merayakan perampokan itu, tetapi datanglah tim CBI menangkapnya. Mr. Sunil. Di sisi lain, polisi ACP Ramachan bersama timnya Rada, mereka merencanakan perampokan bank sebesar 500 crores atau 1 triliun rupiah. Namun Rada tidak tahu bahwa Ramachan berencana akan melenyapkan mereka di dalam bank setelah 500 crores itu berhasil didapatkan. Misi pun dijalankan. Tim Rada masuk ke dalam bank dengan topeng hitamnya. Mereka menempelkan bahan peledak di setiap gedung pintu. Sementara karyawan dan pengunjung bank, mereka diminta untuk menyerahkan ponsel mereka. Tim Rada juga menembak kamera CCTV di dalam gedung itu. Di tengah kegaduhan di dalam bank, ada seorang bapak-bapak yang masih santai banget duduk di kursinya. Nama panggilan bapak ini Dark Devil. Terjadilah pertempuran antara tim Rada dengan Dark Devil. Dengan begitu mudah, Dark Devil mengalahkan tim Rada. Tim Rada pun tersungkur dan menyerah. Orang-orang yang di dalam bank, mereka berdiri dan bertepuk tangan karena ada yang menyelamatkan mereka. Namun kedatangan Devil di sini malah ingin menjarah bank yang jumlahnya jauh lebih besar, yaitu 5.000 crores atau sekitar 10 triliun rupiah. Masa di dalam ruangan itu pun ketakutan dan mereka kembali merunduk di lantai. Sementara ada seorang karyawan bank menekan tombol darurat untuk menghubungkan ke polisi. Para polisi pun bergegas menuju TKP. Komisaris Dayalan juga ikut bergegas. Namun ACP Ramachan malah mengatakan kepada Inspektur Rajas tidak mungkin ada merampok bank di kota mereka siang-siang bolong begini. Mungkin staf bank salah memencetnya. Di dalam gedung bank itu, Dark Devil memberitahu peraturan yang ia miliki, yaitu nomor 1, jangan bertindak menjadi pahlawan. Nomor 2, bekerja bersama dengan pencuri. Yang ketiga, mencoba mengidentifikasi pencuri. Yang keempat, hubungi polisi setelah pencuri pergi. Ya sama aja ya Besti, ini untungnya sama pencuri semua. Kemudian Devil mengajak tim Rada bekerja sama untuk mengambil 5.000 crores dari dalam bank ini. Dan tim Rada akan mendapatkan bagian. Jika mereka tidak mau, maka Dark Devil akan menembaknya. Pada akhirnya, Dark Devil bekerja sama dengan tim Rada. Lalu Dark Devil meminta manajer bank untuk menghubungi kepolisian. Kemudian manajer ini memberitahu polisi bahwa ada 9 orang pencuri di dalam gedung. Diperlihatkan ada beberapa staf bank yang dipasang bahan peledak di tubuhnya. Jika ia bangkit berdiri, maka akan meledak. Lalu tim Rada membawa manajer ini untuk membuka penyimpanan uang. Sementara Dark Devil ia berurusan dengan kepolisian. Dark Devil menghubungi polisi Anthony
di mana awalnya Anthony ini marah-marah, namun karena suara tembakan yang ia dengar dari dalam gedung itu, Anthony menjadi takut dan mematuhi perintah Dark Devil. Lalu Dark Devil menjadikan Anthony menjadi petugas operation untuk misinya. Kemudian Devil meminta supaya jalan diblokir dan semua massa menjauh dari bank. Anthony pun melakukan sesuai dengan perintah Devil. Respect. Diperlihatkan di simpang jalan yang berbeda, ternyata ada sebuah mobil yang memakai kamera CCTV untuk mengamati lingkungan sekitar TKP. Perempuan ini bernama Ken Money. Berita sudah viral di media massa tentang penjarahan bank yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Sam menelpon Chris selaku pemilik bank itu. Sam mengatakan jika para pencuri itu mengambil uang lebih dari 500 kor, maka perusahaan mereka akan bangkrut. Lalu Chris memperingatkan agar para pencuri itu segera dilenyapkan dan jangan ada satupun yang hidup. Done, sir. Di dalam markas bank yang sudah terbuka, Rada menanyakan kepada staf bank seberapa banyak jumlah uang yang ada di bank ini. Dan staf ini mengatakan ada sebanyak 510 kor. Lalu Rada marah karena ia merasa telah ditipu Dark Devil yang ingin menjarah 5.000 kor. Tim Rada pun memiliki rencana mereka mencuri uang itu dan pergi meninggalkan bank. Dark Devil saat itu sedang berbicara dengan ACP Ramacan. Devil memperingatkan bahwa titik kontak satu-satunya hanya dengan polisi Anthony. Selain itu, Dark Devil tidak mau berbicara dengan siapapun juga. Ramacan pun berteriak keras supaya Devil mengakui siapa dirinya. Tiba-tiba, Dark Devil langsung menembak tim Rada yang ingin kabur membawa uang di dalam karung itu. Mendengar suara tembakan itu, Ramacan menjadi terdiam. Lalu Devil memperingatkan Ramacan bahwa ia akan memberitahu pers bahwa Ramacan lah yang bertanggung jawab atas tembakan tadi. Seketika Ramacan langsung mengembalikan telepon itu kepada Anthony. Pada saat telepon itu berlangsung, ternyata inspektur merekam suara Dark Devil. Lalu Inspektur Reyes memberikan rekaman pembicaraan mereka dengan Dark Devil tadi kepada pers untuk diselidiki publik suara siapakah sebenarnya penjara yang ada di dalam bank itu. Dark Devil meminta anak buah Rada untuk membersihkan seluruh senjata dari peluru. Sementara Rada, si Devil menunjukkan rekaman pembicaraan Aceh Ramacan kepadanya bahwa Ramacan akan menembak mereka dari jauh ketika tim Rada membawa uang itu keluar dari bank. Rada marah karena ia telah dihianati Ramacan. Kemudian Rada kembali mengikuti perintah dan rencana Dark Devil. Rada dan Devil mereka mencari barang yang bukan milik bank ini, yaitu bahan peledak yang ditanam di dalam gedung. Kemudian datanglah pasukan tentara untuk menangkap Dark Devil. Mereka juga menyiapkan penembak jitu dan orang-orang ahli untuk memecahkan masalah. Sebagian lagi mereka mencari data-data dari CCTV. Sementara Ken Money, ia melihat dari CCTV itu pergerakan para tentara ini yang mengepung gedung bank itu. Lalu Ramacan memerintahkan Anthony untuk menelpon Dark Devil. Ramacan berencana ketika Dark Devil mengangkat telepon itu, maka penembak jitu akan menembak Ramacan. Ketika Devil mengangkat teleponnya, ternyata ia melihat ada pemberitahuan tanda sniper di alat teleponnya. Dark Devil melihat ke arah sniper itu dan seketika mobil di depan bank itu boom meledak. Datanglah Komisaris Dayalan yang memerintahkan anak buahnya untuk mencetak apakah ada pemesanan helikopter. Sementara Dark Devil menyuruh staf bank untuk menghitung semua uang yang ada di situ. Kemudian Komisaris Dayalan meminta Anthony untuk menghubungi kembali Dark Devil. Anthony pun menanyakan apa permintaan Dark Devil dan polisi akan memberikannya. Dark Devil pun meminta kapal selam untuk membawa uang yang sangat banyak itu kabur dari India. Anthony pun heran dengan permintaan itu karena kepolisian tidak punya kapal selam melainkan dimiliki oleh tentara militer. Dark Devil pun tidak mau tahu dan ia hanya menginginkan kapal selam. Komisaris heran bagaimana bisa penjahat yang ada dalam gedung itu tahu semua situasi di luar. Kemudian komisaris memerintahkan untuk mematikan semua CCTV di jalan di daerah TKP.
Kanmani pun terkaget karena ia tidak bisa lagi mengetahui situasi di luar. Lalu Kanmani menghubungi Dark Devil dan mengatakan waktu mereka sudah habis dan mereka harus melanjutkan rencana lain. Dark Devil dan Rada mencari bahan peledak di dalam bank itu dan mereka menemukan peledak canggih ditanam di salah satu silinder pemadam kebakaran. Sementara kepolisian menemukan wajah Dark Devil yang memakai masker dan koper hitamnya lewat rekaman CCTV. Mereka pun mencari data untuk mencocokkan wajahnya. Kemudian komisaris meminta untuk dicek mobil yang meledak tadi dan polisi ini menemukan tali yang sangat panjang yang terhubung ke mobil Kanmani. Rama-chan langsung segera berlari untuk mengejar mobil itu, namun mobil itu telah pergi. Rama-chan pun menghubungi anak buahnya untuk segera mengejar mobil itu. Sesampai di pinggir danau, Kanmani keluar dan meledakkan mobilnya itu. Kemudian Kanmani pergi dengan mobil pribadi hitam. Sampailah Rama-chan di tempat mobil yang sudah terbakar tadi, tetapi ia tidak menemukan petunjuk. Namun ada salah satu warga melihat kejadian tadi dan ia juga mencatat plat nomor kendaraan yang dipakai Kanmani. Lalu anak buah Rama-chan kembali mengejar Kanmani. Keluarlah Kanmani dan ia menembaki habis semua anak buah Rama-chan. Cantik-cantik ngeri juga ya besti. Lalu Kanmani memberitahu Dark Devil bahwa tugas telah selesai. Kemudian Dark Devil menghubungi kepolisian dan meminta pergi ke parkiran umum di kota untuk menemukan siapa dalang di balik perencanaan pencurian ini. Lalu polisi pergi ke sana dan mereka menemukan gambar dan rekaman pembicaraan Rama-chan ketika membuat perencanaan perampokan bank. Komisaris pun sangat marah karena Rama-chan telah merusak citra diri kepolisian dan kepercayaan masyarakat. Lalu komisaris meminta Rama-chan untuk mengakui perbuatannya. Rama-chan pun menceritakan bahwa ia dan Sam dulu teman satu sekolah. Mereka berdualah yang merencanakan pencurian itu dan Sam juga meminta bagian 20%. Rama-chan pun mencari siapa orang yang bisa melakukan rencana penjarahan bank ini dengan baik dan tanpa celah sedikit pun. Di saat itulah Rama-chan menemukan Dark Devil. Dark Devil seorang gangster yang dicari di seluruh negara dan nol kekakalan. Ketika Rama-chan meminta Dark Devil melakukan rencana itu, ternyata Dark Devil menolaknya. Lalu Rama-chan membuat rencananya sendiri dengan tim Rada. Namun Rada tidak tahu bahwa mereka akan dilenyapkan. Mendengar cerita itu, komisaris sangat marah dan ia menampar Rama-chan atas perbuatannya yang merusak citra kepolisian. Antime uyirudawe illa. Polis karena kolledikke plan manan veliye thenja. Setelah didapatkan data tentang Dark Devil, ternyata Dark Devil itu sudah mati. Komisaris sangat marah pada Rama-chan yang berbohong tentang siapa pencuri di dalam ruangan itu. Kemudian Rama-chan meminta komisaris untuk percaya kepadanya bahwa peledak yang dibuat di pintu masuk gedung itu adalah bahan peledak palsu. Lalu Rama-chan berlari ke pintu gerbang dan ia menarik peledak itu dan seketika boom, terjadilah ledakan di sekitar bank itu. Lalu Dark Devil meminta polisi Anthony untuk menghubungkannya kepada Chris, yaitu pemilik bank. Dark Devil meminta Chris untuk segera datang menemuinya secara langsung. Namun Chris tidak mau. Lalu Devil mengatakan bahwa dalam setahun ini ia sudah 18 kali Chris mengunjungi bank dan Dark Devil meminta kunjungan ke-9 Chris untuk menjumpainya. Lalu Chris menelpon Sam yang sudah disandra dan ia marah-marah bagaimana bisa para pencuri itu menemukan peledak yang ditanam di dalam gedung bank itu. Chris pun menyebutkan bahwa jumlah uang yang ada di dalam bank itu gak hanya 500 kors, melainkan 25.000 kors atau setara dengan 50 triliun rupiah. Kanmani yang mendengar jumlah uang itu, ia langsung memberitahu Dark Devil seberapa banyak jumlah uang sebenarnya yang ada di dalam bank itu. Sementara di dalam ruangan tempat uang itu disimpan, para staf bank tiba-tiba menyerang dan melawan tim Rada.
Para staf ini pun berhasil mengalahkan tim Rada. Lalu para staf ini menghajar Daredevil secara tiba-tiba. Daredevil yang terkejut dengan serangan itu, ia pun kalah dan diikat di kursi. Staf bank berhasil mengambil alih kendali di dalam bank itu. Lalu, staf ini menelpon Chris untuk menyampaikan bahwa bank sekarang berada dalam kendali mereka. Karena bank sudah ada dalam kendali para staf, Chris akhirnya mau menemui Daredevil secara langsung. Sorry, sir. Sebelum Chris masuk ke dalam gedung itu, kepolisian memasang mic clip-on di dalam pakaian Chris agar kepolisian bisa mendengar percakapan Chris dengan Daredevil. Sesampai di dalam gedung itu, Chris malah menginjak mic clip-on itu dan merusakkannya, dan percakapan Chris tidak bisa lagi didengar kepolisian. Sebelum Daredevil ditembak, ia meminta waktu sebentar kepada Chris untuk menceritakan awal mula yang membuatnya menjarah bank ini. Scene kembali beberapa bulan sebelumnya. Kehidupan Daredevil bersama keluarga dan timnya sangat bahagia. Walaupun memang mereka adalah gangster, tapi mereka semua seperti saudara dan saling mengasihi serta menjaga. Pada saat itu, salah satu anak buah Daredevil yang sudah ia anggap sebagai putranya, ia melamar kekasihnya. Daredevil yang mengetahui putranya itu akan menikah, ia sangat bahagia. Namun di malam harinya, tiba-tiba rumah Daredevil diserang gangster yang tidak mereka ketahui siapa pelakunya itu. Tembak-menembak terjadi hingga putra dan calon menantu itu tewas. Dalam perang itu, Kanmani juga tertembak, sementara Daredevil terkena tusukan di punggungnya. Lalu Daredevil membawa Kanmani kabur untuk diobati. Ketika mereka pergi dengan mobilnya, tiba-tiba sekelompok gangster itu melempar api ke arah mobil mereka dan menabraknya. Sekelompok gangster ini pun mencari tubuh Daredevil dan Kanmani yang jatuh ke jurang, namun mereka tidak menemukannya. Ternyata Daredevil dan Kanmani masih selamat dan mereka dirawat dokter di tempat yang tersembunyi. Kemudian Dasha, yaitu anak buah Daredevil, menyandra salah satu orang yang menyerang mereka. Lalu Darsa menanyakan siapa yang melakukan ini kepada bos mereka dan mengapa media memberitakan bahwa bos mereka telah mati padahal Daredevil masih hidup. Dia pun menjawab bahwa mereka disuruh oleh Sam, yaitu ketua Your Bank. Lalu anak buah Daredevil membakar orang ini. Kemudian tim Daredevil mensarap Sam dan mereka mendengar percakapan bahwa di balik dalam semua penyerangan kepada Daredevil, pelakunya adalah Chris, pemilik Your Bank. Mereka juga mendengar tentang rencana Chris dan Sam untuk menjarah Your Bank atau milik Chris itu sendiri yang dilakukan oleh tim Rada. Namun setelah uang itu berhasil dicuri Rada, Ramachan akan menembak Rada, maka setengah uang yang diambil Rada menjadi milik Ramachan dan sisa uang itu dikembalikan kepada polisi. Scene kembali ke waktu sekarang. Lalu Daredevil memperingatkan Chris bahwa ia bisa saja menyerahkan audio rencana Chris dan Sam itu kepada komisaris polisi. Kemudian Chris memohon dan mempertanyakan apa yang Daredevil inginkan. Chris menawarkan uang 500 core yang ada dalam bank itu menjadi milik mereka. Namun Daredevil malah mempertanyakan bagaimana dengan sisa 25.000 core lagi. Chris yang mendengar itu, ia langsung terkaget. Kok bisa-bisanya Daredevil tahu jumlah uang di dalam bank itu? Diperlihatkan polisi menemukan Sam di dalam bagasi mobil yang sudah terikat dan terpasang bahan peledak. Sam meminta ke polisi agar ia dilepaskan dan ia berjanji akan mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan. Sam menceritakan ke polisi bahwa ia dan Chris lah dibalik semua rencana penjarahan bank ini, di mana tanpa alasan Chris menyuruhnya untuk menjara bank sebesar 500 core. Ketika itu, ia dan Ramachan menjumpai Daredevil, namun Daredevil menolaknya. Karena Daredevil sudah tahu rencana Sam dan Chris, maka Chris melenyapkan Daredevil. Seketika peledak di baju Sam berjalan mundur dan meledak. Chris pun mendengar dari panggilan bahwa Sam juga telah mati.
Lalu Chris dan anak buahnya ingin melenyapkan Dark Devil. Namun mereka tidak tahu bahwa Dark Devil itu sangatlah kuat dan dengan begitu mudah ia mengalahkan mereka. Karena Dark Devil adalah seorang ketua gangster yang sangat berbahaya. Lalu Dark Devil mengirimkan video siaran langsung kepada stasiun TV dengan memakai topeng di wajahnya. Ia mengatakan bahwa bank itu adalah layanan sosial yang membantu masyarakat seperti yang dikatakan komisaris. Namun kalian akan menilai apakah itu benar atau tidak nantinya. Sin menceritakan 3 tahun yang lalu ada acara penghargaan untuk karyawan terbaik penjualan kartu kredit kepada masyarakat. Perusahaan di bidang kartu kredit, asuransi, dan reksadana ini dipimpin oleh Sam dan perusahaan ini bekerja sama dengan Your Bank milik Chris. Ketika itu, salah satu karyawan bernama Kevin. Ia bertanya bahwa banyak masyarakat menolak kartu kredit, jadi mereka tidak bisa mencapai target. Lalu manajer asuransi ini mengatakan bahwa Kevin perlu merayu dan memujuk mereka untuk mau menggunakan asuransi dan bank akan memberikan mereka pinjaman. Kemudian Kevin bertanya, bagaimana jika mereka tidak mampu membayarnya? Bukankah dalam 3 bulan, hutang yang mereka pinjam itu akan berlipat ganda? Bukankah kita harus mengingatkan mereka untuk membayar hutangnya setiap bulan? Manajer ini pun langsung menyuruh Kevin tutup mulut saja dan biarkan hutang mereka tidak dibayar. Kemudian Kevin dipindahkan ke bagian customer service nasabah Your Bank. Kevin tidak menyerah begitu saja, ia menggunakan nomor kontak nasabah dan menghubungi nasabah itu. Kevin menawarkan produk asuransi, reksadana, dan kartu kredit kepada masyarakat. Dan ia mengatakan bahwa jika mereka menyimpan uangnya dan berinvestasi di perusahaan mereka, maka dalam waktu 4 tahun, uang mereka akan kembali dengan berlipat-lipat. 2 tahun yang lalu, Kevin akhirnya mendapatkan penghargaan karyawan terbaik. Namun beberapa bulan berikutnya dikabarkan di berita bahwa perusahaan mereka mengalami kebangkrutan dan kehilangan uang 25.000 kors di bursa efek. Masyarakat yang mempercayakan uang mereka berinvestasi di perusahaan tempat Kevin bekerja, mereka menyalahkan dan menyudutkan Kevin karena mereka akan kehilangan uangnya. Kevin pun merasa kasihan dan bersalah kepada customer yang ia ajak bergabung. Kevin meminta ke Chris untuk membayar uang masyarakat yang telah hilang 25.000 kor itu. Jika Chris tidak mau, maka Kevin akan melaporkan kejahatan Chris dan Sam kepada kepolisian. Kevin pun menunjukkan dokumen-dokumen yang sudah ia siapkan sebagai buktinya. Lalu Chris mengajak Kevin berjalan sambil bercerita di dalam gedung itu. Chris mengatakan bahwa tidak ada gunanya Kevin melakukan hal seperti ini karena hanya sebentar saja namanya akan buruk. Setelah itu semua akan kembali pulih dan masyarakat akan kembali berinvestasi dan meminjam uang kepadaku. Sementara di luar gedung, massa sudah marah-marah dan mengancam akan membakar gedung. Kemudian Chris langsung mendorong Kevin jatuh ke bawah. Chris pun menelpon polisi. Ia mengatakan bahwa salah satu massa yang unjuk rasa masuk ke dalam gedung dan menjatuhkan karyawan. Massa pun semakin ribut. Ramacan yang tidak punya hati itu, ia menggunakan bensin dan membakar massa yang unjuk rasa tadi. Anthony yang melihat kekacauan terjadi, ia sangat sedih karena ada manusia terbakar dan juga jatuh. Lalu Kevin dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit. Namun pihak ambulans ini bekerja sama dengan Chris untuk melenyapkan Kevin. Pihak ambulans akan memberikan keterangan surat kematian Kevin saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Alhasil Kevin pun tewas di tangan petugas ambulans itu. Orang tua Kevin yang mengetahui anaknya sudah tiada, mereka sangat bersedih hati dan orang tuanya juga diasingkan oleh masyarakat setempat karena mereka mengira bahwa Kevin adalah orang jahat. Padahal Kevin berharap uang masyarakat itu bisa dikembalikan kepada mereka. Ketika Dark Devil yang terkena serangan dari anak buah Chris, Dark Devil dan Kenmani yang terluka itu ternyata mereka masuk ke dalam rumah persembunyian orang tua Kevin. Dari orang tua Kevin inilah Dark Devil tahu kejadian sebenarnya. Orang tua Kevin, mereka berharap Tuhan dapat menolongnya. Namun mereka malah mendapatkan Dark Devil, yaitu si iblis hitam.
itulah yang membawa Dark Devil berada di dalam bank ini. Kita kembali ke waktu sekarang ya Besti. Lalu Dark Devil meminta komisaris polisi untuk membawa Percy ke dalam gedung. Live ditipu pun dilakukan dan menampilkan wajah Chris. Dark Devil juga memberikan dokumen untuk ditandatangani Chris yang berisi bahwa Chris harus mengembalikan uang masyarakat itu. Dark Devil meminta Chris untuk mengakui semua kejahatan dan penipuan yang ia katakan bahwa perusahaannya telah bangkrut sebanyak 25.000 cores di bursa efek. Padahal sebenarnya uang itu ada disimpan oleh Chris. Dark Devil juga membawa 3 orang ke hadapan kamera untuk mengakui di mana letak keberadaan uang 25.000 cores itu. वो म्यूचुअल फंड ला मक्कल कोಟ್ಟಿರೋ ஒரு சீக்ரெட் லாக்கர் இருக்கு. Lalu Dark Devil menunjukkan wajahnya di kamera dan ia bertanya pada komisaris polisi, "Komisaris, apakah aku datang ke sini untuk merampok 25.000 core? Atau merekakah yang merampok publik dengan berkedok bank?" Masyarakat yang menonton live berita itu, mereka bergembira dan bersenang melihat perbuatan Dark Devil. Sementara diperlihatkan komisaris mendapatkan informasi bahwa Inspektur Rajesh ikut terlibat di dalam pencerahan bank ini. Dan semua yang terjadi saat ini bocor kepada pers dan menteri karena ulah Rajesh. Lalu Rajesh mengakui bahwa rencana selanjutnya yaitu semua orang yang di dalam bank itu akan mati kecuali Chris. Semua perintah ini dilakukan oleh menteri. Diperlihatkan tentara membawa perlengkapan senjata serta bahan peledak. Mereka bersiap untuk menyerang gedung bank itu. Ini semua adalah perintah menteri. Lalu seorang reporter yang sudah bekerja sama dengan Chris, ia memberikan kode kepada Chris. Tiba-tiba Chris mengatakan ke depan kamera bahwa Dark Devil adalah teroris dan ia mengancam kami untuk memberikan pernyataan palsu. Seketika saluran TV siaran langsung dipotong. Berita di masyarakat pun dimuat bahwa teroris telah merusak perekonomian India dan ia telah mengancam para pengusaha. Datanglah tentara India yang sudah diperintahkan oleh menteri yang bekerja sama dengan Chris untuk mengambil alih kasus ini. Sementara komisaris mendapat surat penonaktifan selama 3 bulan karena tidak bisa menyelesaikan kasus. Diperlihatkan Chris membuka peti uang tempat penyimpanan 25.000 cores. Ketika Rada mencek uangnya, ternyata itu semua uang palsu. Kemudian uang asli sebanyak 500 cores dibawa keluar oleh orang yang di dalam bank itu untuk diselamatkan. Sementara Chris bersama temannya, mereka dimasukkan ke dalam peti uang palsunya itu bersama bahan peledak. Dark Devil menanyakan Chris di mana uang 25.000 cores yang disimpannya. Lalu Chris meminta ke Dark Devil supaya ia dilepaskan nantinya jika ia sudah mengatakan keberadaan uang itu. Chris pun mengatakan bahwa uang itu ada disimpan di kapal laut miliknya, sebanyak 25 kontainer bersama ratusan kontainer yang ada di dalam kapal itu. சரி Lalu Dark Devil menutup peti uang itu bersama bahan peledak. Datanglah segerombolan tentara, mereka menyerang dan melempar peledak ke dalam gedung itu. Sementara publik banyak yang protes dan menolak penyerangan yang dilakukan tentara di dalam gedung itu. Terjadilah serangan tentara di dalam gedung bank itu. Dark Devil berusaha menyelamatkan orang-orang yang ada dalam gedung agar mereka tidak tewas. Tiba-tiba datanglah 2 truk berisi 2 ton bahan peledak yang dibawa oleh Kanmani. Seketika serangan pun dihentikan. Kanmani memperingatkan jika terjadi serangan maka ia akan meledakkan kota ini dan mereka harus pergi dengan aman. Lalu keluarlah Dark Devil dengan topengnya itu tanpa ada satupun tentara menembak ke arah mereka. Mereka pun naik truk yang ada peledaknya itu dan membagikan uang 500 core tadi kepada masyarakat. Lalu Dark Devil dan Kanmani melarikan diri menuju laut perbatasan perairan internasional. Sementara tentara dan angkatan laut mengejar mereka dan menembaki mereka, hingga Dark Devil tertembak dan Kanmani juga.
Mereka sudah mendekati perairan internasional, namun mereka malah tertembak dan tenggelam ke dalam laut itu. Angkatan laut itu mencari mereka, tetapi mereka tidak menemukannya. Diperlihatkan Daredevil dan Kermani ternyata masih selamat. Mereka pun sampai di perairan internasional. Di sisi lain, diperlihatkan komisaris bersama polisi lainnya, mereka menemukan kapal kris yang di dalam kontainer itu berisi uang 25.000 quartz atau 50 triliun rupiah. Lalu Daredevil menelpon komisaris dan menanyakan, "Bukankah kamu akan berterima kasih kepadaku?" Lalu komisaris menjawab, "Bukan hanya aku saja yang berterima kasih kepadamu, tetapi setiap orang yang menyimpan uangnya 5 lak di bank akan ikut berterima kasih kepadamu." Dan film pun berakhir. Ini film yang sangat keren sekali ya Besti. Dari film ini kita diajarkan untuk melakukan hal yang baik dan benar. Jika kita pun ingin membuat bisnis, haruslah kita pertimbangkan apakah bisnis ini akan membangun orang lain atau malah menjatuhkan. Apakah dengan bisnis ini akan membuat orang semakin bahagia atau semakin berduka? Atau apakah akan membuat orang lebih baik atau merusak? Baiklah Besti, sekian alur cerita film India 2 Nifu 2023. Silahkan tinggalkan komentar kalian tentang film yang satu ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.